Cerita dimulai di distrik Incheon, dekat di kota Seoul, Korea Selatan. Hei, apa kalian dengar bahwa di sini juga banyak sekali yang sedang berkerumun? Kartu Won-sing, CEO Damin, asisten manajer Kim yang katanya akan libur, wajahnya juga terlihat sangat berbeda kali ini, kata perempuan satu. Nampaknya ada 4 wanita yang sedang ngobrol-ngobrol sambil jalan karena sedang istirahat makan siang. Astaga, dia melakukan relaksasi lagi kah? Hei teman-teman, ngomong-ngomong, apa kalian ingin akan menjadi lebih cantik lagi? Hah? Kata wanita satu lagi. Menjadi lebih cantik? Benar sekali. Dia menjadi lebih cantik setelah melakukan operasi plastik. Di sini nampaknya ada wanita yang mohon maaf agak buruk rupa ya. Bagaimana menurutmu Nyonya Ion? Oh, sorry to say. Apakah kalian ingin melakukan operasi plastik? Kata temennya. Hah? Lagi-lagi tawaran itu. Saya tidak tertarik untuk menjadi cantik, kata orang ini. Wow, koyolah. Kenapa kau tidak tertarik menjadi cantik? Di sini yang jadi pusat perhatian adalah wanita berkacamata ini karena dia terlihat bulu ya. Nyonya Ion, kamu adalah sekretaris wakil presiden loh. Di antara kita bertiga, engkau adalah wanita yang karirnya cemerlang. Kenapa engkau tidak ingin melakukan operasi plastik? Ha? Hey Mrs. Ion, selain itu apakah wakil presiden kita ingin hidup sebagai wanita biasa aja? Hah? Lihatlah tampilan keterampilan pribadi dari pria-pria di sana. Sangatlah keren-keren loh Mr. Ion. Jadi Mr. Ion, Anda harus sedikit berpakaian menarik supaya bisa menarik hubungan pria-pria di kantor kita. Benar. Kata ibu-ibu rempong lagi gosip. Mereka sedang gosip-gosipin pria-pria ganteng di daerah kantornya. Melihatmu, siapa yang bahkan mengira kamu itu adalah orang yang berpangkat kecil. Ayolah Mr. Ion, menariklah sedikit, kata teman-temannya yang merayu. Dan di sini hujan pun tiba. Nampaknya mereka langsung terkena serangan hujan yang bertubi-tubi. Hah? Aku tiba-tiba mandi nih. Wow, lari. Dan saya tidak punya payung. Adik gile, anjir. Ini kenapa hujan langsung tanpa omongan sih? Langsung aja seruduk sih kata hujan. Yo bro, kita langsung lari ke gedung, kata gadis-gadis rempong. Dan mereka pun masuk ke dalam kantor yang tempat mereka bekerja. Kami semua direndam pada akhirnya. Aduh anjay, kenapa gaun gua yang begitu cantik jadi basah koyop sih? Aduh, aku juga nih. Aduh, dasar. Bentar. Mister Ian kemana? Mana aku tempe? Semua seperti itu. Dia menghilang begitu saja. Tiba-tiba. Apapun, jangan cari dia deh. Bikin ribet, kata gadis satunya lagi. Di suatu tempat di toilet perempuan, kita hanya makan dengan dia karena direktur Sujin yang meminta itu. Bukankah itu cukup baik, kata temennya. Nampaknya mereka berteman dengan Mr. Ion hanya karena jabatan. Apalagi yang bisa kita minta, kita tidak bisa terus seperti ini. Temen-temennya sambil gosip, ya maklum, simbok-simbok. Tidit, tidit. Di sini pun ada seorang yang masuk kamar mandi perempuan. Sejujurnya, malu jika terlihat dengan seperti ini. Batin Mr. Ion, dia pun di kamar mandi sambil membongkar make upnya satu-satu. Alhamdulillah yukata nih, semua tidak ketahuan karena hujan deras yang mengguyur seluruh tubuhku. Aku takut penyemaranku terbuka.
Itu sedikit membuatku was-was, kasta Mister Ion. Di sini nampak wajah cantiknya dari Mister Ion yang tadinya kelihatan jelek. Ternyata dia memakai dandanan yang begitu buluk rupanya. Di seluruh tubuhnya dari wig sampai mukanya yang macak alias yang sengaja ia rias sedemikian hingga menjadi jelek. Aku saja hampir ketahuan sama temen-temenku. Di sini pun bab satu dari novel ini baru dimulai. Rupanya dengan sibuknya Mister Ion ini mendandani dirinya sendiri. Nampaknya dia adalah wanita yang super duper kawaii. Oh, itu aku rasakan dulu. Aku pernah berpenampilan sangat menarik dan sangat cantik. Yang artinya menurut standar orang, aku adalah gadis yang mempunyai wajah yang super duper kawaii. Dulu aku berpenampilan menarik dengan ciri-ciri wajah yang kawaii, putih mulus aduhai, body yang sembelohai, dan body yang tobrut. Tinggiku 170 cm dan bentuk tubuhku yang secara alami sangat memikat laki-laki. Aku menarik perhatian di mana aku berada, dari tempat ramai sampai belanja tempat pembelanjaan mal-mal. Bahkan berapa orang mungkin menganggap penampilan ini sangat menawan. Tapi aku bertanya pada diriku sendiri, apa benar itu sungguh keunggulan dalam hatiku? Jika mereka melihat hal-hal yang sama seperti yang saya alami, apakah mereka wanita-wanita yang tadi temanku itu masih berpikir seperti itu adalah sebuah anugerah? Hal yang seperti aku alami adalah hal yang buruk yang dimana membuat kelam masa laluku, di mana ada seorang pria yang menguntitku tiap kali aku pergi, dan juga kali ada seorang pria yang tiba-tiba memegang tanganku dan mengungkapkan cinta, bahkan atau pria parubaya yang tidak pernah aku lihat sebelumnya menyatakan ingin ketertarikan melamarku, sudah menjadi hal yang umum bagiku. Itu ku alami tiap hari. Dari suatu titik tertentu aku merenungkan diriku. Aku merenungkan diriku di dalam sebuah cermin. Apakah benar kecantikan yang sempurna yang aku inginkan? Aku mulai merasa tidak nyaman dengan wajahku sendiri. Ya, aku tiba suatu saat ketika ada seorang pria yang tiba-tiba menodongkan sesuatu dan memaksaku untuk melakukan mantap-mantap. Dan setelah mengalami insiden itu yang tak terlupakan itu, aku menjadi sedikit trauma. Lebih baik aku mengubah penampilanku menjadi seperti ini, menjadi seorang yang biasa aja. Nah, nampaknya lebih nyaman sempurna seperti ini. Menurutku ini adalah tubuh yang sempurna, di mana aku mendapatkan ketenangan dimanapun saat aku berjalan sendiri. Bagus. Jadi harusnya aku kembali bekerja. Setelah makeover di kamar mandi habis 6 jam, langsung Mister Ion langsung menuju berlari ke tempat kantornya ia bekerja. Tapi tapi karena sibuk melihat ransel tasnya, ia tidak sengaja menubruk seorang pria yang dia adalah siapa pria ini? Oh, rupanya dia terkejut dan meminta maaf. Maaf Pak, saya tidak sengaja menabrak Bapak. Ternyata pria itu gantengnya mengalahi Raden Gatot Kaca. Dia pria yang disebut Wung Sung, wakil ketua presiden CEO atasannya sendiri. Dayun.
dia adalah seorang wakil presiden. Aduh, anjir, mampus gua. Batin Mr. Ion. Sekretaris Yun, kamu datang di waktu yang tepat. Aku ingin membicarakan sesuatu yang penting kepadamu, kata Yun. Oh, Mr. Oh Dayun, saya baru saja mencari engkau. Hah? Apa yang baru saya bisa bantu untuk Anda, Mr. Oh Dayun? Dapatkah kamu masuk ke ruanganku sejenak? Ada hal penting yang bisa kami bicarakan. Oh, baiklah. Aku akan menuju ke sana, kata Mr. Ion. Di tempat ruangan wakil presiden. Di sini, Mr. Dayun membicarakan hal yang penting apa, ya? Dia pun nampaknya bingung dengan itu. Apakah ini mengapa dia tak mengatakan apa-apa? Bukankah ia ingin membicarakan yang penting? Kata Mr. Ion. Dia bilang, dia memiliki sesuatu yang bicarakan setelah semua kerumitan memanggil saya ke sini. Nampaknya si ganteng Mr. Dayun hanya terdiam dan menatapnya dengan sangat tajam. Mr. Yu, sekretaris Yu. Ah, iya Pak, ada apa? Aku ingin kau menjadi istriku. Mari kita hidup bersama. Nani, apa-apa ini? Nampaknya Mr. Ion pun terkejut dengan lamaran gantengnya Mr. Dayun ini. Saking shocknya, dia lupa dengan kepribadiannya. Wah, apa yang baru saya kamu katakan, Tuan Dayun? Hei, saya katakan, ayo kita menikah. Kamu dan aku. Kita married, bro. Dia pun tercengoh melihat kata-kata dari Mr. Dayun. Aku tidak mengerti kenapa tiba-tiba kau mengucapkan itu. Tapi aku menolaknya, Pak. Aku tidak ingin, tidak punya niatan untuk menikah saat ini, kata Mr. Ion. Itu permohonan yang konyol, menikah dengan cara ini. Nah, bisakah Anda jelaskan kenapa kau melamarku, Pak Dayun? Saya mengusulkan kata hidup bersama di ruangan yang sama. Ini membingungkan juga, kata dari Mr. Dayun ini. Nani, bukankah menikah juga hidup satu di bawah atap yang sama, kata Mr. Iyo. Bukan begitu maksudku. Bahkan jika mereka memiliki arti yang sama, penggunaan kata itu berbeda, Mr. Ion. Sama saja bagiku, pernikahan dan kamu itu sekretaris Yu. Mari kita menikah. Aku sama sekali tidak tertarik dengan kata-kata mereka. Tetapi Tuan Dayun, lalu mengapa kamu tiba-tiba melamarku, kata Mr. Iyo. Kamu cocok sekali, sekretaris Yu. Dengan penampilanmu itu dan kepribadianmu itu cocok menjadi istriku. Bagaimana dari saya yang cocok? Apa yang menurutmu penampilanku ini menarik? Kata Mr. Ion. Miss Ion, saya yang cari. Itu terserah aku. Itu sesuai dengan keinginanku, kata Mr. Dayun. Penampilan yang dia inginkan berarti Mr. Dayun suka dengan penampilannya yang sederhana saja. Seorang yang akan memahamiku tentang pernikahan. Pandangan kita yang saling menguntungkan. Penampilanku adalah mungkin yang dia inginkan, kata Mrs. Iyo. Entah apa yang dipikirkan oleh Mr. Dayun ini. Apakah dia menyukaiku orang jelek yang apa adanya? Atau apa? Sambil berpikir menatap jendela, dia pun terus mengatakan kepada Mr. Dayun, apakah Anda serius, Pak? Ingin menikah dengan orang sepertiku? Apakah kamu bilang kamu menyukaiku apa adanya? Iya.
Aku menyukaimu apa adanya. Wow, adakah pria semacam itu di zaman ini? Dan dengan persetujuan mereka pun tidak lama menikah. Ternyata lamaran yang aneh menurut admin. Masih di perusahaan besar daerah Korea di daerah Seoul. Dan di sini di ruang kerja Direktur Dahyun dan juga masih juga di sini sekretaris Yu Ion. Wow, ruangannya sangat besar. Hei, sekretaris Yu. Maaf Tuan. Maaf Pak. Yes sir. Berapa lama kamu ngelamun dan berdiri di sono hanya nonton saja? Baiklah, saya minta maaf Bapak. Saya akan segera duduk. Oke. Sumpah saya tidak bisa. Itu tidak menghadirkan pernikahan juga dihilangkan 12 tahun. Di sini Mr. Dahyun mengajukan permintaan kontrak kepada Mrs. Yu Ion. Di sini tolong dibaca dengan jelas. Pasal ini kita akan setujui bersama kalau engkau mau. Pasal 1 dan 1 Yui Outman pasal 1 masing-masing satu laman ya 1 sama lain. Hal-hal yang tidak ditentukan dalam kontrak harus dilakukan dalam perjanjian tambahan. Akad nikah, kontrak. Yu Ion dan Ahan Deyon akan memasuki pernikahan sebagai kontrak bersama dengan kesepakatan yang disetujui oleh kedua pihak. Pernikahan akan didaftarkan di kantor distrik setempat, tetapi upacara akan dihilangkan. Berarti tidak ada pernikahan upacara di sini dan pesta-pesta. Mereka tidak akan memiliki perasaan romantis satu sama lain. Periode kontrak adalah 2 tahun dari tanda tangan ini. Ini adalah nota kesepahaman antara kedua pihak. Kata di kontrak itu. Mrs. Ion, kita telah bekerja sama selama 3 tahun. Ini membuat kita akrab bukan? Membuat tangan kami tidak mau terkotori. Jadi, berbicara tentang nilai-nilai pernikahan hanyalah buang-buang waktu saja, kata Mr. Dayon. Kami hanya akan berpura-pura menikah, terikat oleh pernikahan yang kita buat. Yang diinginkan orang dewasa dan mendapatkan kebebasan kami sebagai gantinya, kata Mr. Dayon. Oh, seperti itu rupanya. Tolong dibaca baik-baik Mrs. Ion. Aku tidak akan mengulangi lagi. Itulah jenis pernikahan yang menurut saya dan sama-sama menginginkannya, Sekretaris Yu. Kamu bisa menambahkan pasal-pasal yang ingin kamu minta di dalamnya. Dan disinilah kontrak ini dibuat. Dan mereka pun sepakat nampaknya. Waktu Thanksgiving di malam hari. Oh, ayo kita minum amer dulu saja sebelum kamu pergi. Sujin, ayolah. Sudah malam, aku ingin pulang. Sudah cukup untuk saat ini. Aku sangat ingin pulang hari ini karena pekerjaanku, rutinitasku sangat melelahkan. Apakah kau menyebarkan sayang ke rumahmu atau semacamnya? Sehingga kau buru-buru ingin pulang. Mengapa terus ingin pulang? Aku curiga denganmu. Di sini sahabatnya si Jun curiga terhadap pada Yu. Sekarang katakan padaku, apa penyebabnya yang membuat kau bertingkah aneh belakangan ini? Kata si Jun. Jangan bilang kau. Hei Yu Ion,
kamu memiliki seseorang yang tersimpan atau rahasia di rumahmu, ha? Bukan? Itu sangat mencurigakan. Di sini terkaget-kaget Yu terhadap sahabatnya Suju. Apa-apa tersimpan apa rahasia, tidak mungkin seperti itu. Nah, lihat, kamu menjadi panik dan gelisah, bukan? Sangat mencurigakan. Oh, kasih nih, kamu memiliki sesuatu yang terjadi, bukan? Katakanlah padaku, aku ini kan sahabatmu. Oh, tidak, lampunya sudah berubah menjadi hijau. Aku akan pergi dulu ya, dadah. Yeay, Yu Ion, kamu pikir kamu bisa lari kemana? Huh? Suatu saat aku akan membongkar kedokmu itu. Hehehe. Akhirnya aku pulang juga. Sayang di rumah. Aku lebih suka di rumahku sekarang ini. Jika kamu merasa senang, yaitu kamu tinggal di apartemen tingkat mewah. Di sini kamu akan merasa bebas, bukan setiap hari rasanya seperti di surga. Oh, perkawinan kontrak adalah yang terbaik. Nampaknya Yu Iwon sangat gembira menikmati pernikahan kontraknya dengan Mr. Dahyun, sang direktur terganteng di kantornya. Dan bagian paling penting adalah tidak lagi ada kretot-kretot ibuku yang setiap hari ngomel tidak ada habisnya. Kebebasan psycho, freedom, kata Yu Ion yang terus menikmati hidupnya mulai menikah dengan Mr. Dahyun. Dan tidak lama pun ia terkejut dengan kedatangan suaminya yang super duper ganteng kayak sekuteng, dan dia bagaikan Gatot Kaca yang sedang melangkah. Dan di sini layaknya bawahan, Yu Ion menyambut sang suaminya dengan formal. Wakil Pesdir, apakah engkau sudah pulang? Hanya gitu aja melewati Ion. Kamu juga bisa pulang, Sekretaris Yu. Oh ya, aku akan bertemu denganmu besok. Sampai jumpa. Nampaknya di sini Direktur Dahyun di lantai 1 dan Mrs. Yu Ion di lantai 2. Mereka menempati rumah yang sama tapi berbeda lantai, atau disebut juga satu atap tapi tidak mempunyai perasaan. Aku ini di lantai 2, wakil presiden ada di lantai 1. Itu membuatku lega. Betapa mewahnya rumah ini, bagaikan punya surga. Berkat pemisah dua ruang yang ketat di sini, aku bisa nyaman. Tidak banyak kesempatan untuk bertemu wakil presdir, dan aku bisa berganti sesuka denganku. Aku bisa pedikur manicure dengan cantik tentunya. Tentu saja, karena kita tinggal di rumah yang sama, kita tidak bisa bertemu terus seperti ini. Aku harus hati-hati kalau mau ke dapur. Dan juga aku harus hati-hati kalau mau keluar. Sudah ada beberapa kedekatan kali ini. Aku hanya memikirkan membuatku merinding. Aku tidak boleh membiarkan wakil presdir melihat diriku yang sesungguhnya. Aku harus berhenti. Aku harus berhati-hati terhadap dia, kata Yu Ion. Nampaknya di sini Yu Ion pun merapikan peralatan make upnya. Jika aku terjebak olehnya, semua akan hancur seketika. Time skip berlaku 4 bulan kemudian setelah perjanjian pernikahan kontrak di suatu mansion yang sangat mewah. Di sini Direktur Dahyun dan Sekretaris Yu mendatangi sebuah rumah itu. Ting tong, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Tuan Muda. Ketua menunggu kalian berdua. Baiklah, ayo masuk. Kamu
Nunggu apa? Hah? Enggak. Ada apa? Kamu tidak mau datang kemari ya? Saya hanya agak nervous saja, Tuan. Bukankah ini tidak seperti dirimu, Sekretaris Yu? Ini juga bukan pertama kalinya kamu bertemu dengannya, bukan? Hehehe, benar sekali. Tapi entah kenapa, aku kali ini benar-benar nervous di hari ini. Oh, tenang saja, Sekretaris Yu. Meskipun kakek ngomel-ngomel, aku akan mengatasinya. Jadi tidak usah khawatir. Jadi jangan terlalu khawatir, Sekretaris Yu. Oke? Baiklah. Silakan masuk, Tuan Muda. Tuan Besar sudah menunggu Anda. Baiklah. Kakek, aku datang. Kamu di sini rupanya. Baiklah. Di sini kakek pun marah. Bukankah sudah aku bilang untuk datang kemari lebih awal sebelum jam 6, sebelum makanan ini dingin, kata kakek. Ketua Ahen Gas Show dari grup Wei Xiong. Dia adalah pemilik dari seluruh grup Wei Xiong. Beberapa banyak saya harus memberitahumu bahwa manajemen waktu yang tepat sangat penting untuk menjalankan perusahaan. Dasar aneh. Kau bahkan tidak bisa datang tepat waktu untuk makan keluarga. Apakah kau itu benar-benar bodoh tentang menjalankan perusahaan? Kata sang kakek. Maaf kakek, Ion sudah siap lebih awal. Tetapi aku memiliki jadwal yang padat. Jadi aku sedikit terlambat. Maafkanlah kakek. Maaf kakek. Lain kali tidak akan aku ulangi, kata Mr. Dion. Tidak, itu karena maksudku maksudnya Dahyon memperhatikanku. Aku minta maaf, kami telah telat. Pasti kamu telah mengalami masalah datang jauh-jauh seperti ini. Mungkin agak terlalu keras, tapi itu tradisi keluarga kami. Di sini wakil ketua Ahen Dekor dari Wisong Elektronik. Dia adalah bapaknya Deon. Kamu pasti lapar. Silakan duduk, Nak. Iya ayah, aku akan duduk. Silakan, Nak. Terima kasih. Di sini pun mereka makan makanan yang nikmat. Karena kamu nikmati rumah dan daging pendek tahun ini, saya meminta kepada pembantu rumah untuk membuatkanmu lagi. Bagaimana? Nikmat bukan? Oh, luar. Ayah, terima kasih banyak. Kamu telah perhatian padaku. Sebenarnya aku juga kelaparan nih, kata Yu. Bagus, kalau gitu silakan makan selagi hangat. Nampaknya di sini Bu Dayon hanya melihatnya saja. Jadi, kau cucuku, kapan akan kamu bikin? Kapan akan aku berikan aku cucu untuk meneruskan garis keturunan keluarga kita, Dayon? Kata sang kakek. Cucuku, katanya kau akan memberiku cucu. Apakah itu cuman alibimu, Cucu? Sudah 4 bulan sejak kalian berdua menikah. Tapi, Daehyun, bukankah kau mengatakan kau tidak berniat menikahi orang lain selain Sekretaris Yu? Apakah kau tidak bersikeras untuk melewatkan upacara dan hanya mendaftarkan pernikahan tersebut dulu? Ada yang aneh bukan? Apakah kau tidak mengatakan kau akan segera memberiku cucu? Bagaimana? Kakek, kami sedang mengerjakannya setiap malam, bahkan dengan kekuatan kilat, kata Daehyun. Jika kau menemukan kami lagi, Ion tidak akan bisa menanganinya. Ulang. Jika kau menekan kami dan mendesaknya, Ion lagi tidak akan bisa menanganinya karena sudah over capacity.
Sepertinya yang kau katakan sebelumnya, jangan-jangan kau mengumumkan pernikahanmu di depan umum sampai kau membawakan aku cucu itu hanya bualan, Dahyun. Ya, aku akan mengingatnya. Akan kuberikan cucu sesegera mungkin. Dia menyembunyikan kebohongan tanpa ragu-ragu. Batin sekretaris Yu Iyun. Tapi katakan padaku, kapan? Apakah kalian berdua benar-benar mencintai dan saling memiliki? Kata sang kakek. Oh, di sini dua-duanya pun hanya terdiam, mematung dan membisu. Kakek, tentu saja kita akan lakukan. Itu alasan kita menikah. Tentu kita akan mempunyai anak. Alasanku bertanya adalah karena kalian tidak tepat seperti pasangan yang menyayangi satu sama lain. Jadi, itu kecurigaanku. Aku tidak benar-benar mengerti apa yang engkau maksud, ayah. Di sini Dayu pun melihat istrinya Yu. Aku benci pembohong lebih dari apapun, kata kakek. Di sini keringat dingin keluar dari sekretaris Yu. Dan kalian tahu, dua orang harus mengetahui itu lebih dari siapapun, kata kakek di sini. Kalian tahu persis seberapa bahayanya orang bohong itu. Seseorang wanita yang singgah untuk keluarga ini, jika melakukan itu, ini akan menjadi skandal yang besar. Ayah, tolong jangan di sini ngomongnya. Di sini ada sekretaris Yu. Kayon, tidak seperti itu. Itu sama sekali tidak benar. Jadi, tolonglah. Aku tidak bertanya kepadamu, Dayun. Aku ingin bertanya kepada sekretaris Yu. Sekretaris Yu, jawablah, kata sang kakek. Hei sekretaris Yu, kau harus menjawab pertanyaanku ini, kata sang kakek. Beritahu aku alasanmu menikahi cucuku Dayu. Apakah kamu berbohong padaku tentang sesuatu? Apakah ada yang kau sembunyikan? Di sini sang kakek terus-terusan memaksa. Apakah kalian berdua benar-benar saling mencintai? Tanya sang kakek. Dan nampaknya semua terdiam membisu. Cinta? Benar. Di sini Yu Inyun terpucat pasi, keringat pun deras dari kedua pipinya. Bagaimana aku tahu tanpa mencoba dulu, kata Yu Inyun. Tidak ada pilihan lain. Aku akan memikirkan tentang wakil presiden dan mencobanya. Sekretaris Yu, kata Li dan Yu mengkode kepadanya. Oh, jujur saja, aku bertanya apakah aku mencintainya. Aku tidak tahu. Aku kurang pengalaman di dalam cinta, kakek. Tapi asal engkau tahu, jadi aku tidak tahu apakah yang kurasakan ini benar-benar cinta. Oh, pinter sekali ngelesnya. Sebagai seorang sekretaris, tapi aku sering memikirkan apa yang mungkin disukain Dahyun sepanjang hari. Batin Yu sebagai seorang sekretaris, dan aku ingin mengurus hal-hal yang dia butuhkan sambil berdiri di sampingnya, kata Yu Iyon. Dan nampaknya jawaban Yu Iyun membuat semua di ruangan terdiam.
Dan dia pun melanjutkan perkataannya. Dan lebih dari apapun, sebagai seorang sekretaris, aku menyadari bahwa berada di sisi Dahyun membuatku ingin menjadi orang yang lebih baik. Aku akan berusaha menjadi orang yang dicintainya kakek. Sulit untuk mendefinisikan cinta dengan kata-kata, tapi itulah yang kurasakan tentang Dahyun. Wow, jawaban yang cerdas. Di sini ayah Dahyun dan kakeknya hanya terdiam saja. Oke. Nampaknya juga Dahyun cuman mendiam saja 1000 bahasa. Kakeknya, Nanika. Perasaan tegang menyelimuti makan malam kala itu. Aku mengerti dan memahami perasaanmu, nak. Untuk saat ini, tapi jawaban itu tidaklah cukup. Mungkin kau sudah masuk ke hati Dahyun, tapi kau belum masuk ke dalam hatiku. Aku akan terus memperhatikanmu. Ingat ini, menjadi Hwaseong tidak akan mudah. Menantu dari keluarga besar ini. Siap kakek. Aku akan mengenang nasihat kakek di dalam hatiku. Dan nampaknya kakeknya pun terkejut dengan pernyataan dari Yu In Yu. Wow, panggil aku ketua. Beraninya kau memanggil aku kakek. Tenang ayah, ayah tenang. Kau sudah tua, entar darahmu kumat. Tulang punggungmu juga akan kumat. Aku minta maaf ketua. Bagus. Istri yang tak becus. Di sini kembali ke kastil ataupun villa dari Dahyun. Dan mereka pun sampai ke rumah dalam keadaan lemes karena sudah diinterogasi oleh kakeknya. Nampaknya di sini sekretaris Yu capek dengan sandiwara itu. Sekretaris Yu, ada apa? Kata Dahyun. Kakiku lemas karena tegang nih. Akhirnya sudah selesai juga. Kamu melakukan dengan baik. Ngomong-ngomong, sekretaris pandai bicara juga, Ya, kamu cukup berbakat nampaknya. Terima kasih ketua. Tapi, apakah kamu serius dengan apa yang kamu katakan tadi? Kata Dahyun. Di sini Yu Iyun hanya diam saja. Iya, aku serius dengan pernyataanku tadi, kata Yu Iyun. Ya sudahlah, pergi dan istirahat sana karena malam juga udah larut. Kita besok lanjut kerja. Ada beberapa pekerja dengan baik. Sekretaris Yu, terima kasih juga sudah membersihkan jadwalku, kata si Dayu. Baik, Wakil Presiden. Nampaknya Dayu juga pergi ke kamar tidurnya. Apakah kau ingin makan malam denganku? Tanya Yu kepada Dayu. Oh, tentu saja. Aku tahu kita sudah setuju untuk tidak mencampuri urusan pribadi masing-masing. Tapi situasi seperti ini mungkin akan terjadi lagi. Jadi aku berpikir bahwa mungkin akan baik jika kita sedikit mengenal satu sama lain, kata Yu. Itu hanya apa yang aku pikirkan. Mungkin tidak kalau tidak apa-apa sih. Maaf, tapi kita hanya hubungan berdasarkan kontrak. Di sini Dayu menjawab dingin ajakan Yu.
Aku berpikir sebaiknya kita menghindari kegiatan pribadi seperti ini dan jangan lebih dekat lagi. Mengerti, Sekretaris Yu? Baik, Wakil Presiden. Mari terus bekerja sama dengan baik, Sekretaris Yu. Saya akan masuk dulu beristirahat dengan tenang. Jangan diganggu. Baik, kata Dayu. Oh, nampaknya dia pun pergi meninggalkan Yu sendirian dan menuju kamarnya. Sembari terdiam, gak tahu ngapain rupanya dia. Sudah kuduga, di dalam hati si Yu ini bergumam. Seharusnya aku tidak mengatakan apapun kepadanya. Nampaknya hawanya semakin panas dan berpindah tempat di kopi Alicia. Yu Iyun, di sini loh. Nampaknya dia pergi menemui CS-nya untuk minum kopi. Hayul, halo di sini. Sahabat terbaik Yu Iyun, I'm Hayul. Begitu aku mendapat panggilmu, aku langsung bergegas kemari. Terima kasih. Kamu memang sahabat terbaikku yang aku punyai. Tapi dilihat dari raut wajahmu itu pada dasarnya berteriak khawatir, bukan? Benar sekali. Apa yang terjadi? Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan masalah ini darimu nampaknya. Karena kamu sudah tahu begitu banyak rahasiaku. Ya udah, aku curhat aja sama kamu. Jujur aja, aku pikir pernikahan kontrak ini akan segera terbongkar. Maksudmu? Aku sudah merasakan ketika kamu berbicara di telepon tentang pernikahan kontrak. Dan semua itu sebenarnya apa sih masalahnya? Oh, sudah siap. Tunggu sebentar. Aku akan mengambil kopi. Oke, terima kasih. Ini tidak sederhana yang kau pikirkan. Hanya menjaga kontrak saja, kata Yu. Setelah bertemu dengan ketua, aku bisa merasakan dia akan segera mengetahuinya dan membongkar sandiwara kita. Memang ketua sangat tajam, tapi jujur saja kita hampir tidak tahu apa-apa tentang satu sama lain. Jadi itu hanyalah omong kosong. Siapapun bisa melihatnya dengan sedikit gestur tubuh kita. Ku dengar Wakil Presiden Kartu Weisong cukup dingin, bukan? Kata Weyu. Tapi tetap saja dia sekarang suamimu. Tidak bisakah kau setidaknya mencoba berbicara dengannya? Bagaimana aku harus melakukannya, sobatku? Dia itu pria yang dingin. Kita bahkan tidak tahu apa yang lain ada di rumah atau tidak, kata Yu. Kalau begitu, berusahalah jadi proaktif. Jadi jangan kamu yang diem aja. Semangatin temennya itu. Dan jika itu tidak berhasil, rayulah dia dengan pesonamu itu. Tahu? Meskipun jujur saja, aku tahu apakah rayuan mungkin dalam keadaanmu saat ini bisa bekerja apa tidak. Batinnya, lupakanlah rayuan semacam itu. Aku bahkan tidak bisa membuatnya makan bersamaku atau melakukan percakapan sederhana. Kami bagaikan dua batu karang yang berjajar. Sejujurnya, aku mulai berpikir akan lebih baik jika kebenaran terungkap saja, sehingga aku bebas dari kontrak ini. Baiklah, tapi bagaimana jika itu terjadi? Kata sahabatnya. Dan ibumu tahu segalanya. Ting, barulah tersadar Yu Iyun di sini. Bukankah dia terus mendorongmu untuk menikah selama ini? Dan ingat,
Betapa bahagianya dia mengatakan dia akhirnya mendapatkan menantu yang sangat dia cintai. Lupakan tentang menjadi wakil presiden Wei Songkart. Putriku akan sangat bahagia. Sekarang bisa sinu tanpa penyesalan, kata ibunya Iu. Bayangkan betapa terkejutnya dia jika dia mengetahui kebenarnya ternyata kamu hanya meningkah kontrak. Dia benar-benar akan mengalami shock dan gangguan jiwa. Kamu mau itu? Aku kan benar-benar berpikir itu akan berhenti pada ibumu kan? Bagaimana dengan ayah mertuamu yang terus membicarakan betapa dia mencintai menantunya? Dan bagaimana dengan pekerjaanmu? Apakah kamu masih bekerja di sana setelah terbongkar sandiwaramu itu? Keluarga mertuamu, ibumu, dan semuanya akan sinu, kata temennya. Di rumah mertuaku dengan ibuku, bahkan pekerjaanku. Jika kebenaran terungkap, semua yang ada di sekitarmu akan meledak dan bisa memungsuhi engkau. Di sini, Yu Iyun hanya tertekun dengan nasihat sahabatnya itu. Terus, bagaimana kelanjutannya? Udah kamu pikirin? Kata temen sahabatnya. Berpindah tempat di gedung kantor Yu Seung Kedo. Di sini, Han Dae-young dan temannya sedang bercakap-cakap. Hey friend, apa kau dengar? Kartu Wesong menduduki peringkat kedua dalam survei presentasi online terbaru. Ya, aku bilang juga apa? Dia itu bahan ketua. Kamu mengerti? Di sini namanya adalah Kim Jae-ha, best friend Dahyun. Tapi bro, kamu tahu, aku jadi penasaran apa dia juga bahan suami yang baik buat istrinya, kata Kim. Jadi, apa sebenarnya yang kau ingin katakan kepadaku, friend? Dasar kurang ajar tengik. Tidak tahu terima kasih. Siapa yang membantumu menghindari semua omongan-omongan yang menyebalkan tentang pernikahanmu itu? Siapa yang juga menyuruh kalian untuk mengajukan pernikahan kontrak kepada sekretaris Yo? Itu semua adalah ide berlianku. Orang ini mulai lagi deh. Kenapa kau tidak mengapresiasi ide cemerlangku sih bro? Kau seharusnya membungku dan berterima kasih kepadaku sambil berkata, oh terima kasih sayang, tuanku yang baik, gitu harusnya. Tanpa aku, kau bahkan tidak akan jadi apa-apa sekarang. Ini temennya Kim ini ngaco ya, dia itu narsis abis. Bukankah kau punya pekerjaan yang harus kau dikerjakan? Sono balik aja sono. Ngomong-ngomong, apakah istrimu itu pandai memasak? Kata Kim. Aku tidak tahu. Aku belum pernah makan bersamanya. Ini kan pernikahan kontrak bro. Apa itu perlu dilakukan? Benarkah? Kalian bahkan belum pernah makan bersama? Apain? Bukankah kau yang bilang dengan pernikahan kontrak kau harusnya bernafas terpisah di rumah yang sama, kata Handio. Ya, tapi aku tak menyangka kau benar-benar hanya seperti itu. Kau terlalu lugu Kisanak. Kau payah dengan keadaan seperti ini. Kau akan segera ketahuan kalau seperti itu. Jika hubunganmu dengan sekretaris Yu hanya seperti itu, dari gesturnya saja pasti dengan mudah ketahuan. Dengan ketidakpedulianmu yang jelas begitu, berapa lama menurutmu kau bisa membodohi kakekmu itu?
Aku merasa kasihan pada istrimu. Dia mungkin sedang berjuang sendirian untuk menutupi segalanya. Oh, berjuang sendirian, kata Dayun. Nampaknya di sini Dayun pun mulai tersadar dengan kata-kata temennya ini. Aku pikir selama ini ku mengikuti kontrak itu sudahlah cukup. Dan apakah aku terlalu acuh tak acuh terhadap sekretaris Ju yang sudah berusaha dengan caranya sendiri untuk menutupi kebohongan ini? Batin Dahyu di mansion mahal mewahnya milik Toiwat Dahyu. Di sini pun Yu Ion pun pulang dari kantor seorang diri. Hei, apa kau terlambat? Di sini pun dia terheran. Nampaknya Dayun sudah menunggu di porsinya sambil duduk-duduk manis aja. Aku punya janji. Oh, begitu. Aku mengerti. Nampaknya di sini Dayun pun melihatnya dengan tatapan yang serius. Maka jadilah lebih proaktif, kata temenmu. Dua-duanya mulai pengen saling mengenal satu sama lain. Jangan patah semangat. Beranilah untuk menghadapi sikap ini. Wakil Presiden. Ada apa? Sekretaris Yu? Tolong jangan salah paham ya. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya, tapi bukankah sebaiknya kita mencoba untuk saling mengenal sedikit sama lain ya? Aku tidak ingin salah paham, tapi kamu membuat sulit untuk tidak salah paham, kata Dahyu. Benar. Maafkan aku, Wakil Presiden. Kalau begitu semoga tidurmu nyenyak, kata Sekretaris Hu. Lagi mengacuhkan dan mengacangiku lagi, kata Yu. Sekretaris Yu, berhentilah sebentar. Aku ada yang ingin kubicarakan. Ya, Wakil Presiden. Duduklah. Oke, begini. Jadi aku sedang berpikir. Berpikir apa? Bagaimana kalau makan malamnya kita selenggarakan besok? Kata Dahyu. Akhirnya kamu ada kemajuan juga. Seperti biasa nongkrong di warung kopi bersama temennya. Akhirnya aku akan makan malam dengan Wakil Presiden. Cucu. Tapi jadi makanan apa yang kau sukai? Wakil Presiden? Apa aja boleh. Apa saja adalah pilihan yang paling sulit. Tahu batin. Aku sudah bekerja dengan Wakil Presiden selama bertahun-tahun, tapi aku merasa tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Bahkan makanan kesukaannya. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk belajar lebih banyak tentang dirinya. Hei bro, sedang apa? Yo Ion, kamu ngelamun dia. Apa yang membuatmu berpikir keras sampai seperti itu? Entar kesambet loh. Sujin, kau mengejutkanku tahu. Aku hanya berpikir tentang apa yang akan dimakan dengan Wakil Presiden untuk pertemuan di luar nanti. Aku jujur iri padamu. Kenapa? Kau bisa melihat Wakil Presiden yang tampan setiap hari. Itu membuatku iri. Betapa beruntungnya calon istri Wakil Presiden kelak. Di sini Yu Inyun serasa tertusuk duri tajam. Siapapun dia nanti. Tapi apa kau pikir menikah dengan Wakil Presiden akan benar-benar membuat seseorang bahagia? Apa yang kau katakan, Yu? Impersonnya tidak terlihat santai, tahu? Lebih baik daripada berat daripada konyol kan? Dan pasti ada alasan mengapa dia bertingkah seperti itu, bukannya begitu? Kata si Ju. Alasan? Ya, seperti mungkin dia memiliki masa lalu yang kelam, menyakitkan atau semacamnya, kata si Ju. Masa lalu yang kelam? Payah kau, Yu Ion.
Kamu benar-benar tidak tahu ya. Ini cerita yang sangat super lama. Tapi ibu wakil presiden mengalami kecelakaan mobil yang parah. Ibunya meninggoy di tempat dan menurut rumor bahwa kecelakaan itu ada pria lain di mobil dan bersamanya. Katanya keduanya terlibat dalam tragedi itu. Tidak ada yang tahu pastinya karena Wei Song menjaga semuanya tetap dirahasiakan dari publik. Itulah yang dikatakan rumor. Oh, seperti itu. Ku dengar itu terjadi ketika wakil presiden masih di sekolah dasar. Jika itu aku pasti akan mengembangkan trauma tentang wanita setelah itu. Jadi itulah rumor tentang wakil presiden, bukan? Dan itu menjelaskan apa yang dikatakan ketua. Apakah kamu tahu berapa banyak keluarga kami menderita karena kebohongan seorang wanita? Naruhodo, maksudnya seperti itu. Jika itu benar, sulit untuk disembuhkan. Seberapa sulit hidup bagi wakil presiden selama ini. Dia harus menanggung beban yang berat itu. Di sini Handu dan sekretaris Yo WA Nan dan seperti WA kantor aja. Tidak selayaknya suami istri yang sudah menikah karena kata-katanya seperti chat grup kantor saja. Bukan restoran tapi rumah. Nampaknya di sini Yu Iyun mengajak Dayu makan di rumah dan dia pun pulang. Assalamualaikum. Wakil presiden pulang rupanya. Kamu sudah kembali? Ya, aku sudah baru saja kembali. Nampaknya dia terkejut dengan sikap ramah istrinya. Ya, waktu yang tepat. Ayo kita makan bareng. Nampaknya di sini Yu Iyun memasak kesukaan masakannya. Boneka beruang. Nampak kawaii dan lucu. Apakah kamu memasak ini sendirian? Kata Dahyun. Kamu bilang apa saja boleh. Jadi aku masak, kata Dahyun. Percaya atau tidak, aku adalah putri pemilik restoran Cina. Jadi kujamin masakannya pasti lezat. Tidak perlu pergi makan di luar kan. Ntar boros. Jadi duit gajian kita habis. Emang lu apa? Kan keluarga cebol yang orang kaya di Korea. Tidak tahu apa bisa memasak sekretaris Yu. Ternyata kamu ini kena prank. Tepat sekali. Kamu terkaget kan kalau aku bisa masak? Dengan saling berbicara seperti ini, kita sedang belajar tentang satu sama lain dan saling mengenal. Nampaknya Dayu sedikit tersenyum dan tambahlah kegantengannya. Tapi apa yang sedang kau pegang itu? Ini ada oleh-oleh sedikit buatmu. Ini sebotol anggur dari klien. Mau meminumnya dengan makanan meskipun ini makanan Korea. Bagaimana menurutmu? Setuju? Dia oke. Nampaknya matanya berkaca-kaca. Seolah usahanya ada hasilnya. Lah, itu dia. Dengan meme Amer ini, aku pasti akan bisa melakukan percakapan yang lebih mendalam dengan wakil presiden. Oke.